Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri di channel Bawang Merah Nganjuk. Ya, kali ini tanggal 29 Agustus 2023, hari Selasa ya. Seperti biasa kita akan update harga bawang merah yang ada di Nganjuk dan juga stok dan update harga bibit bawang merah yang ada di Nganjuk. Simak terus sampai habis, jangan lupa untuk subscribe ya. Sudah 7.900, hampir 8.000. Ayo monggo, yang belum subscribe monggo, kita menuju ke angka 10.000 subscriber ya, agar kita lebih semangat lagi untuk update harga bawang merah yang ada di Nganjuk. Untuk topik yang pertama kita akan bahas dulu tentang bibit ya, bibit bawang merah yang ada di Nganjuk dan stoknya ya. Untuk yang terbaru itu kan bibit raya ya, bibit raya atau askipan raya, sama saja. Bibit raya itu bibit yang sekarang ya, panen raya sekarang. Jadi umurnya rata-rata 3 mingguan, 3 minggu sampai sebulan. Itu biasanya sudah diobati, ada juga yang belum diobati. Askipan, jadi ada yang bilang askipan itu apa, bibit raya itu apa, itu sama saja. Jadi askipan itu barang yang sudah diombyok, itu sudah ditali, itu namanya askipan. Nah, biasanya kan teman-teman bilangnya askipan baru lah, itu namanya ya bibit raya, itu bibit raya atau askipan terbaru, karena kan memang baru ditali kan ya. Nah, biasanya penyebutannya seperti itu, askipan baru. Jadi gak usah bingung ya teman-teman yang mau cari bibit, itu sama saja, bibit raya, askipan terbaru itu sama saja. Untuk harga di kisaran 15.000 sampai 16.000 ya. Untuk sekarang, harga sekarang itu sudah nyantel, biasanya 3 minggu, sudah diobati, sudah siap untuk disimpan ya. Misalkan saman beli sekarang ya, bisa disimpan di rumah sampean nanti untuk persiapan tanam bulan 12. Itu untuk bibit raya. Lalu yang siap tanam itu Labuan 2 ya. Labuan 2 umur sekitar kurang lebih 4 bulanan. Ada yang 4 bulan lebih, ada yang 4 bulan kurang. Jadi tunasnya, untuk tunas bibit Labuan 2 itu sudah putih ya. Sudah ada full, ada yang full, ada yang kurang dikit gitu. Tapi rata-rata masih putih. Ada juga yang semu-semu hijau, kehijauan gitu ada, tapi nggak begitu banyak. Tapi misalkan saman pengen nyari, di setiap bibitnya pasti ada yang tunasnya warna hijau. Itu umur sekitar 4 bulanan. Ada yang kurang dari 4 bulan, ada yang lebih dari 4 bulan. Untuk harga Labuan 2 harganya 51.000. Itu sudah nyantel sekitar 4 bulanan ya. Jadi misalkan harganya sampean ada yang ngaku-ngaku harganya di bawah itu 40 atau berapa, itu kemungkinan Labuan 3 ya, bukan Labuan 2, karena Labuan 2 sudah siap tanam. Untuk Labuan 3 sendiri harganya di kisaran 40.000 sampai 42.000. Itu usia penyimpanan sekitar 2 bulanan. Ada yang lebih ya, 2 bulan setengah juga ada. Jadi untuk Labuan 3 itu biasanya memang limitnya dikit ya, stoknya itu nggak begitu banyak, dan harganya di kisaran segitu 40 sampai 42.000. Itu umurnya sekitar 2 bulan sampai 2 bulan setengah. Kalau untuk tunasnya ya memang ada ya, sudah ada, tapi masih dikit, masih biasanya di pangkal saja ya. Memang belum siap tanam kan, jadi memang untuk bulan 10 kan itu Labuan 3, itu bulan 10 nanti baru siap tanam. Seperti itu Labuan 3. Lalu Labuan 1, kalau Labuan 1 itu sudah hampir ya, hampir mustahil untuk dicari ya, karena memang barangnya sudah expired ya, expired karena memang usia penyimpanan kan 6 bulan tuh kalau Labuan 1 itu. Jadi kalau sampean nyari ya susah banget, hampir mustahil mencari Labuan 1. Ya ada, tapi kemungkinan nanti Labuan 1 daerah Pucuk Etan sana ya, Pucuk Timur.
umurnya itu mirip-mirip dengan Labuan 2. Jadi memang apa ya, persepsinya kita kan kadang di timur sana ada yang Labuan 1 tapi usianya tuh mirip-mirip 4 bulan lebih lah, mirip-mirip dengan Labuan 2 yang ada di Nganjuk Barat. Untuk harga sendiri kan sudah di atas 60.000 kalau Labuan 1 yang ori ya. Ori maksudnya itu sudah usianya sudah 6 bulanan itu. Tapi sampean mencari Labuan 1 di Nganjuk bagian barat ya hampir mustahil karena memang sudah nggak ada. Bahkan teman-teman yang ada di sini ya, teman-teman Nganjuk itu untuk tanam apitan kan sekarang ini habis raya ini itu mereka memakai Labuan 3. Ada juga sih yang Labuan 2 karena kan memang mahal ya, harganya mahal, akhirnya pakai Labuan 3 meskipun dipages-pagesnya separuh gitu. Bahkan ada juga yang raya, bibit raya sekarang itu loh, tanam apitan. Bahkan bibit raya yang baru usianya 3 mingguan itu ada juga yang untuk ditanam apitan sekarang yang bentar lagi mau icir itu. Megesnya itu separuh. Separuh beneran itu. Bibit raya itu ditanam untuk apitan. Karena memang harga ya, mereka kan terkendala, para petani kan terkendala harga bibit yang mahal. Gimana caranya yang harus nanam lagi untuk golek pulian ya, mencari pulian, artinya pasti kan teman-teman petani kan rugi ya, yang kemarin raya kan harganya anjlok banget ya, pasti cari pulian dengan bibit mengakali dengan bibit yang murah ya, dengan bibit raya yang penting bisa tanam, bisa tumbuh dengan harapan nanti di waktu panen nggak ada penyakit, nggak ada halangan sehingga harga akan stabil lagi. Dan ya pasti keuangan akan normal lagi, harapannya seperti itu untuk para petani di sini. Itu saja mungkin untuk bibit ya, untuk bibit. Oh ya, banyak sekali teman-teman yang tanya itu tentang pengiriman ya, pengiriman bibit itu ongkosnya berapa. Nah itu sebenarnya bisa dicek sendiri ya di websitenya JNT Kargo. Biasanya kan kita kan kalau saya kirim-kirim itu kan pakai JNT Kargo, itu bisa dicek sendiri di websitenya. Misalkan kecamatan sampean mana, misalkan kecamatan di Lamongan, daerah Lamongan, kecamatan Paciran misalkan. Nah itu bisa sampean cek sendiri, sampean masukkan beratnya berapa, nanti muncul sendiri ongkos kirimnya berapa. Seperti itu sebenarnya bisa. Tapi misalkan sampean tanya ke Japri, WA saya, ya nggak apa-apa, nanti bisa saya carikan sendiri. Itu untuk bibit. Kita ke topik yang kedua yaitu tentang harga bawang merah ya yang ada di Nganjuk khususnya. Untuk tanaman bawang merah yang ada di Nganjuk sekarang, Nganjuk Barat sudah habis kemarin panenan pertama, lalu Nganjuk disusul oleh Mojorembun, Sidokare, Ngadiboyo juga sudah habis sekarang. Sekarang di situ daerah Saruta ya, Saruta, Melorah, Ngangkatan itu mulai panen. Mulai ya minggu-minggu itu sudah mulai panen. Lalu nanti disusul lagi di daerah ke timur lagi ya, daerah Gundang, Rami, Sukomoro, Ngujung, sana sampai ke timur sana, terus Jali, Bungur. Nah itu rata-rata sekarang di usia, tadi teman bilang tuh di daerah Bungur itu usianya baru 1 bulan ya, baru 1 bulan, berarti masih 1 bulan lagi masih ada panenan. Berarti kan sampai akhir September itu kemungkinan masih ada panen di sini ya. Kalau Nganjuk Timur kan rayanya 2 kali. Yang kedua ini bulan-bulan 9 itu, panen raya bulan 9 itu panen raya yang kedua untuk Nganjuk Timur. Jadi untuk teman-teman petani dan pedagang, harga itu kemungkinan masih di belasan ribu lah kemungkinan. Tapi nanti ada jeda ya, pasti ada jeda itu. Yang di Nganjuk Timur itu kan masih umur
1 bulan ya, sedangkan di sini kan sudah hampir habis, di Nganjuk agak beratnya itu sudah hampir habis. Jadi kemungkinan nanti pasti ada jeda panen, sehingga selang waktu itu antara 2 mingguan itu kemungkinan nanti stok akan berkurang. Biasanya nanti akan ada kenaikan meskipun nggak banyak ya, kemungkinan di kisaran harga 15 ribuan, karena kan Bima juga panen, harga di sana kan 15 ribuan. Bila ada stok yang kurang di Nganjuk, pasti kan harga naik, dan yang dari luar pasti akan masuk. Di Bima, Probolinggo kemungkinan akan masuk sini. Probolinggo sendiri kan harganya 14 ribuan, 14 sampai 15, sedangkan Bima 15 ribu. Kalau di sini nggak ada, berarti kan teman-teman pasar kan ngambilnya dari sana, dari luar. Seperti itu. Jadi untuk saat ini harga saat ini ya di pasar Nganjuk, di teman-teman petani itu masih di kisaran 10.000 sampai 12.000 ya. Masih mirip-mirip dengan kemarin, dan ini ada penurunan sedikit di 10 ribuan. 10.000 ya, 10.000 ya tahu sendirilah barangnya seperti apa, ukuran sedang, lalu sampean ada duit 12.000 per kilo, itu sama sudah menang milih ya, sudah bisa milih sendiri barangnya seperti apa. Kalau di Nganjuk kan rata-rata kan super Jawa ya, bukan super Banjar. Super Jawa artinya berarti ukuran besar tapi ada campurannya kecil ya. Jadi nggak cross, nggak rata seperti itu. Itu super Jawa atau super B. Jadi tetap dominan yang besar, tapi nanti tetap ada kecil-kecilnya yang ikut di sampean seperti itu. Bukan kayak Probolinggo atau Bima yang supernya super Banjar ya. Sulawesi itu super Banjar semua. Kalau di sini nggak bisa, karena memang tanamannya anaknya kan banyak, pasti ada kecilnya, itu pasti. Nah itu ikut semua, nggak disortirkan, nggak ikut disortir. Kalau disortir ya nanti kasihan yang kecil itu ikut harga berapa. Seperti itu kalau di Nganjuk. Mungkin itu ya, teman-teman yang di luar Nganjuk bisa ngasih tulisan di kolom komentar daerah mana saja yang panen, misalkan di Ponorogo atau di Bojonegoro atau daerah mana yang panen, monggo silahkan ditulis di kolom komentar sehingga kita bisa tahu harga dan daerah mana yang sudah panen. Seperti itu. Kabarnya juga Jogja juga panen, tapi kemungkinan ya nggak begitu banyak kan kalau Jogja itu yang nanam. Untuk sentra di Jawa Timur kan Nganjuk, Probolinggo, yaitu yang besar itu yang mendominasi. Untuk Nganjuk kan sudah mungkin ya untuk persentase ya di kisaran 70% lah yang panen itu. Mungkin itu saja. Jadi ada prediksi kemungkinan di kedepannya itu ada kenaikan dikit ya, meskipun nggak begitu banyak. Terus nanti di daerah Sukomoro ada panen lagi, kemungkinan akan turun lagi. Mungkin seperti itu prediksinya. Bisa jadi ya salah ya prediksi, namanya juga kan prediksi tebak-tebakan harga. Jadi ada benarnya, ada salahnya juga pasti itu. Kemungkinan ada dua atau benar dan salah, wes itu aja ya. Semoga saja ada anget-anget harga ya, sehingga sampean para petani yang masih ada tanaman di kisaran umur 50, 60 ada harapan untuk ada kenaikan harga. Tapi untuk sekarang ya memang seperti itu, harganya anjlok. Pokoknya nandur bawang tukul utang gitulah pokoknya. Intinya seperti itu. Terus apalagi ya? Ya untuk yang punya tanggungan ya monggo ya segera dijual bawangnya meskipun harganya seperti ini. Tapi kalau masih longgar ya mending disimpan saja ya, nunggu harga naik. Itu sih sarannya, disimpan, piok-piokannya nggak apa-apa, terus diombyok juga nggak apa-apa. Piok-piokan itu artinya ya cuma ditali terus ditaruh gitu piok-piokan. Kalau ombyokan kan ditali bagus, dicantol nih untuk bibit itu. Nah, saman punya solusi sendirilah pokoknya. Saman yang sudah bertahun-tahun jadi petani mestinya lebih punya pengalaman
Sebenarnya tahun-tahun kemarin kan juga seperti ini, tapi untuk tahun ini lebih lama sebenarnya panennya itu. Mungkin itu saja updatean kali ini ya, tanggal 29 Agustus 2023. Monggo silahkan ditulis di kolom komentar unek-uneknya sampean, dibiarkan di sini nggak apa-apa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.